Akhirnya, yang ditunggu-tunggu resmi keluar juga nih. John Hartman telah mengumumkan daftar 50 pemain yang dipanggil untuk mengikuti training camp Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Dan benar saja, daftar kali ini dipenuhi banyak kejutan. Ada nama-nama pemain obrot yang tetap dipanggil, deretan pemain naturalisasi yang kini merumput di Super League, hingga beberapa talenta muda yang siap bikin persaingan memperebutkan tempat di skuad utama makin panas. Menariknya, daftar pemain ini langsung bikin media Vietnam ramai membahas Timnas Indonesia. Mereka bahkan memberikan sorotan khusus karena menganggap Indonesia datang dengan cara yang berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Menurut mereka, John Hartman sedang membangun skuad yang jauh lebih dalam, lebih lengkap, dan punya banyak pilihan di setiap posisi. Bahkan lapis keduanya pun dinilai tetap berisi pemain-pemain yang kualitasnya layak jadi starter. Perhatian mereka bukan tanpa alasan, soalnya Indonesia dan Vietnam kembali berada di grup yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap duel kedua tim hampir selalu berlangsung panas. Yang bikin lawan makin harus waspada, Indonesia masih berpeluang diperkuat oleh pemain-pemain dengan karakter bertarung yang kuat, termasuk El Preman Justin Hubner, jika nantinya mendapatkan izin dari klubnya. Lalu, siapa saja pemain yang berhasil masuk ke dalam proyek besar John Hartman? Kenapa media Vietnam sampai menyebut skuad Indonesia kali ini terlalu mewah? Dan benarkah kedalaman skuad Garuda sekarang sudah membuat tim lapis kedua terasa seperti timnas utama? Langsung saja kita bahas satu persatu. Tak ada yang bakal menyangka, saat banyak yang mengira Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 hanya akan mengandalkan pemain lokal karena turnamen ini bukan bagian dari kalender resmi FIFA Matchday. Kenyataannya justru jauh di luar dugaan. Kekuatan Garuda ternyata masih semengerikan itu. John Hartman resmi mengumumkan daftar 50 pemain yang dipanggil untuk mengikuti training camp di Bali. Seperti yang sudah diprediksi, daftar tersebut menghadirkan banyak kejutan. Deretan pemain naturalisasi tetap mendominasi, sejumlah pemain obrot masih dipanggil, sementara para talenta terbaik Super League juga ikut bersaing memperebutkan tempat di skuad final. Keputusan Hartman ini langsung menjadi perhatian media Vietnam. Soha dan The Tau 247 bahkan menyebut Indonesia telah mendobrak tradisi yang disebut dalam bahasa Vietnam sebagai Valet. Menurut mereka, Indonesia kini tidak lagi menjadikan Piala AFF sebagai ajang eksperimen, melainkan benar-benar membangun skuad untuk mengejar gelar juara. Sorotan itu semakin kuat setelah media Vietnam melihat Indonesia kini memiliki 12 pemain naturalisasi yang bermain di Super League. Kondisi tersebut dinilai menjadi keuntungan besar karena AFF 2026 bukan FIFA Matchday. Saat banyak negara berpotensi kehilangan pemain yang ditahan klub luar negeri, Indonesia justru masih bisa mengumpulkan mayoritas kekuatan terbaiknya. Lebih lanjut, alasan media Vietnam begitu serius menyoroti Timnas Indonesia ternyata bukan hanya karena jumlah pemain yang dipanggil, tetapi juga kualitas skuad yang dimiliki oleh John Hartman. Menurut artikel lain di media The Tau, Indonesia kini mempunyai kedalaman pemain yang belum pernah dimiliki pada edisi-edisi AFF sebelumnya. Salah satu yang paling disorot adalah keberadaan 12 pemain naturalisasi yang kini bermain di Super League. The Tau 247 bahkan menilai jumlah tersebut sudah cukup untuk membentuk hampir satu starting 11 penuh yang diisi pemain jebolan Akademi Eropa. Situasi ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia karena AFF 2026 bukan bagian dari FIFA Matchday, sehingga Hartman tetap bisa mengumpulkan mayoritas pemain terbaiknya tanpa terlalu tergantung pada izin klub luar negeri. Tak hanya itu, proyek Coach Hartman di Piala AFF juga semakin menarik.
karena ia tetap memasukkan 5 pemain abroad ke dalam wider squad, yakni Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Matthew Baker, Tim Gappens, dan Mitchell Baker. Meski belum tentu semuanya bisa bergabung karena masih menunggu izin klub, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Hetman ingin membuka seluruh opsi sebelum menentukan 25 hingga 26 pemain terbaik untuk skuad final. Di sisi lain, persaingan di dalam tim dipastikan langsung sangat ketat. Nama-nama seperti Shandy Walsh, Tom Hay, Eliano Renders, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Shane Patinama, Jordi Amat, Rafael Struijk, Jens Raven, hingga Mauro Zylstra, membuat hampir setiap posisi memiliki lebih dari satu pilihan berkualitas. Kondisi ini membuat lapis kedua timnas Indonesia tetap dipenuhi pemain yang kualitasnya tidak terpaut jauh dari para starter. Inilah yang membuat media Vietnam mulai menganggap Indonesia sebagai salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik di Asia Tenggara. Mereka menilai Garuda kini memiliki banyak variasi permainan, mulai dari pertahanan yang lebih kokoh, lini tengah yang lebih kreatif, hingga serangan yang semakin berbahaya. Dan apakah sudah waktunya AFF butuh tim kuat tambahan seperti Australia? Di antara banyak nama tersebut, Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang paling menarik perhatian. Bek berusia 22 tahun itu tetap dipanggil meski sedang menjalani pramusim bersama klubnya di Belanda. Jika nantinya mendapatkan izin bergabung, Hubner diprediksi bisa menjadi senjata penting dalam laga-laga berintensitas tinggi. Karakter bermain Hubner memang dikenal tanpa kompromi. Ia berani berduel, kuat dalam adu fisik, dan tidak mudah terpancing tekanan lawan. Gaya bermain seperti itu dinilai sangat cocok untuk pertandingan penuh tensi seperti duel melawan Vietnam, yang dalam beberapa tahun terakhir hampir selalu diwarnai adu fisik, perang mental, hingga drama di atas lapangan. Namun kekuatan Indonesia tidak bergantung pada satu nama saja. Justru, inilah yang membuat skuad Garuda terlihat semakin mewah. Ketika satu pemain berhalangan tampil, masih ada pemain lain dengan kualitas yang tidak kalah mumpuni. Kedalaman skuad seperti inilah yang membuat media Vietnam mulai memberikan perhatian lebih kepada proyek besar yang sedang dibangun John Hetman menuju AFF 2026. Tapi dengan adanya El Preman, tentu bakal jadi tekanan mental tersendiri buat pemain Vietnam. Kini para fans Nguyen aja mulai pada was-was menyebut Indonesia seperti Paraguay-nya ASEAN yang bisa main keras. Sementara di saat Indonesia meningkatkan level persiapannya, rival-rival justru memilih pendekatan yang berbeda. Vietnam memang tetap menjalani training camp secara serius di Korea Selatan, tetapi mereka masih dihadapkan pada proses adaptasi beberapa pemain serta belum menemukan komposisi ideal di lini tengah. Thailand lebih memprioritaskan agenda FIFA Matchday, sehingga diperkirakan tidak turun dengan kekuatan terbaik di AFF. Sementara itu, Singapura dan Malaysia sama-sama fokus menjalankan regenerasi dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada para pemain muda. Perbedaan arah persiapan inilah yang membuat Indonesia semakin menonjol. John Hetman tidak hanya membangun tim untuk satu turnamen, tetapi juga menciptakan persaingan sehat melalui proyek 50 pemain, agar setiap posisi memiliki pelapis dengan kualitas yang seimbang. Kondisi tersebut membuat media Vietnam mulai melihat Garuda sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar AFF 2026. Kini semua perhatian tertuju pada perjalanan timnas Indonesia di fase grup, terutama saat menghadapi Vietnam pada 3 Agustus. Laga tersebut diprediksi menjadi ujian terbesar sekaligus penentu kekuatan sesungguhnya dari proyek besar John Hetman. Jika Garuda mampu melewati tantangan itu, Indonesia akan mengirim pesan kuat kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak lagi sekedar menjadi penantang, melainkan hadir sebagai salah satu favorit utama untuk mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar AFF pertama dalam sejarah. Cloud and a backfire.
Pada intinya, daftar 50 pemain yang dirilis, John Herdman telah mengirim satu pesan yang sangat jelas kepada seluruh Asia Tenggara. Timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dibanding edisi-edisi AFF sebelumnya. Perpaduan pemain naturalisasi, talenta terbaik Super League, hingga peluang bergabungnya para pemain abroad membuat Garuda datang dengan kekuatan yang layak diperhitungkan. Tak heran jika media Vietnam mulai memberikan perhatian khusus, mereka melihat Indonesia bukan lagi sekedar rival yang mengandalkan semangat juang, melainkan tim dengan kualitas pemain yang merata di hampir setiap posisi. Bahkan, lapis keduanya pun dinilai mampu bersaing dengan tim utama negara-negara lain di kawasan. Kini semua kembali bergantung pada bagaimana John Herdman memaksimalkan potensi besar tersebut saat turnamen dimulai.